Ia bekerja keras siang malam demi keluarganya. Namun saat pulang, yang menunggunya bukan pelukan, melainkan rasa bersalah yang makin hari makin membunuh perlahan. Sampai suatu hari, ia menemukan sepucuk surat dari seseorang yang sudah tiada. Dan sejak saat itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Pagi itu, alarm di ponselku berbunyi 3 kali. Sebelum akhirnya aku benar-benar membuka mata, langit di luar masih kelabu. Seperti hatiku yang belum siap menghadapi dunia. Aku melirik ke sisi ranjang kosong. Damar sudah bangun duluan. Atau mungkin memang belum sempat tidur. Kupaksakan tubuhku bangkit dari kasur. Punggungku pegal, mata masih berat, dan kepala penuh beban. Begitulah hidup sejak aku dipromosikan menjadi kepala divisi 3 bulan lalu. Gelar bergengsi itu datang bersama tumpukan tanggung jawab yang membuatku nyaris lupa rasanya jadi manusia biasa. Dari dapur, terdengar suara sendok beradu dengan piring. Itu pasti Damar, menyiapkan sarapan untuk Aruna, anak semata wayang kami. Usianya baru 5 tahun. Aku tahu Damar tak pernah mengeluh, tapi diamnya itu kadang lebih menyakitkan dari teriakan. Ma, Aruna mau susu stroberi, bukan coklat. Teriakan kecil itu membuatku bangkit tergesa. Sial. Aku lupa lagi beli susu stroberi. Harusnya ku beli tadi malam. Tapi aku pulang terlalu larut. Lagi, kutemukan Damar di meja makan. Masih memakai kaos oblong dan celana pendek. Tangannya lincah, menyuapi Aruna yang tampak malas mengunyah. Pagi, sapaku, canggung. Pagi, jawabnya singkat, sunyi, hening yang menyiksa. Aku duduk, mencoba tersenyum pada Aruna. Maaf ya nak. Nanti mama belikan susu stroberi ya. Anakku mengangguk pelan, matanya tidak bersinar seperti biasanya. Dan itu membuat hatiku retak pelen-pelen. Di mobil, sepanjang perjalanan menuju kantor, aku memutar ulang adegan tadi pagi. Suami yang diam, anak yang kecewa, dan aku yang pura-pura kuat. Kadang aku bertanya-tanya, kenapa perempuan selalu harus menjadi super segalanya? Super di rumah, super di kantor, super sabar, padahal dalam hati sedang nyaris meledak. Kupandangi foto kecil di dashboard mobil. Aku, Damar, dan Aruna tersenyum. Di tepi foto lama, tapi entah kenapa hari ini terasa seperti kenangan dari kehidupan yang lain. Ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Isinya hanya, Rani, ini titipan dari ibumu. Maaf, baru bisa dikirim sekarang. Aku tertegun. Ibu sudah meninggal 2 tahun lalu, wafat di bulan Desember yang dingin dan sepi. Aku belum pernah benar-benar menangis saat itu, terlalu sibuk menjadi kuat. Pesan itu disertai foto amplop tua, tulisannya dengan tangan yang sangat ku kenal. Tangan yang dulu membelai rambutku tiap kali aku menangis karena gagal. Untuk Rani, jika suatu hari kau merasa kehilangan arah, aku memarkir mobil di pinggir jalan, jantungku berdetak tak karuan. Ini surat dari ibu. APA. Surat itu bagaimana bisa? Surat itu baru muncul sekarang. Dan kenapa aku merasa seperti akan menangis, padahal belum membacanya. Hari itu, aku tak masuk kantor. Aku menjemput surat itu langsung dari rumah lama kami di desa. Seseorang yang mengaku tetangga lama menitipkannya padaku. Katanya, surat itu ditemukan terselip di balik lemari saat rumah dibersihkan. Disimpan kotak besi kecil dengan kunci yang hanya bisa dibuka dengan kunci laci meja belajar lamaku. Aku membuka kotak itu dengan tangan gemetar. 1 lembar kertas terlipat rapi dengan aroma kertas tua dan bedak bayi wangi yang sama dengan wangi ibu. Kupeluk surat itu sebelum membacanya. Ada sesuatu yang menyesak di dada. Ada rindu yang selama ini kutahan karena merasa tak sempat merindukan siapapun. Lalu aku mulai membaca. Rani sayang, jika kau membaca surat ini, berarti kau sedang merasa bingung, lelah, dan mungkin marah. Tapi ketahuilah, menjadi perempuan tidak pernah tentang memilih salah satu rumah atau dunia. Menjadi perempuan adalah tentang menyeimbangkan. Dan kau nak, akan mampu melakukannya. Karena kau anak ibu, aku menangis. Bukan air mata pelan yang jatuh satu-satu, tapi tangis yang seperti banjir. Setelah bendungan jebol, aku membiarkannya, karena akhirnya aku sadar. Aku rindu dimengerti, rindu dipeluk, rindu diyakinkan bahwa
aku masih bisa jadi istri yang baik, ibu yang hadir, dan manusia yang tidak harus sempurna untuk layak dicintai. Dan hari itu, di dalam mobil tua dengan hujan mulai turun di kaca depan, aku merasa ibu memelukku lagi lewat surat yang entah bagaimana bisa datang di saat yang paling aku butuhkan. Tapi satu pertanyaan mulai muncul di pikiranku. Bagaimana mungkin surat ini ditulis untuk masa depanku? Padahal ibu sudah lama pergi. Pulang dari desa malam itu, hatiku masih sesak. Surat ibuku baca berulung-ulung di dalam mobil, seperti mantra penenang jiwa. Aku belum tahu harus bagaimana, tapi rasanya ada ruang kosong dalam hatiku yang perlahan mulai terisi. Sesampainya di rumah, Damar sudah tertidur di sofa ruang tengah. Televisi masih menyala, menampilkan film dokumenter yang sama sekali tidak menarik. Tapi entah mengapa membuat suasana rumah terasa lebih hidup. Di pangkuannya, Aruna terlelap memeluk boneka kelincinya. Aku berdiri beberapa detik hanya menatap mereka. Ada kehangatan yang tak pernah benar-benar hilang, hanya sering terabaikan. Mungkin akulah yang menjauh. Ku kecup kening Aruna pelan, lalu merapikan selimut di tubuh mungilnya. Damar bergerak sedikit, matanya membuka setengah. "Kamu pulang," gumamnya. "Iya," jawabku pelan. "Kamu gak apa-apa?" Aku ingin menjawab, "Aku baik-baik saja," tapi rasanya bohong. Jadi, aku hanya mengangguk kecil dan tersenyum. Esok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tanpa alarm, tanpa teriakan Aruna, hanya karena entah kenapa, aku ingin mencoba jadi versi Rani yang dulu, yang sempat ada, yang dulu tertawa saat menyuapi anak, yang dulu menyalakan musik pagi, sambil membuatkan kopi untuk suaminya. Kupandangi wajahku di depan cermin. Lingkar hitam di bawah mata belum hilang, tapi ada sesuatu di mataku hari ini. Semacam tekad baru, mungkin, atau sisa pelukan dari surat ibu semalam di meja makan. Aku menyiapkan sarapan seadanya. Telur dadar, nasi goreng instan, dan potongan apel. Tak sehebat masakan ibu, tapi cukup untuk mengatakan aku masih ingin mencoba. Damar tampak heran saat bangun dan mencium aroma makanan. "Kamu masak?" tanyanya. "Cuma yang gampang-gampang," jawabku sambil tersenyum. "Tumben," gumamnya. Setengah bercanda, "Sekali-kali gantian yang bangun duluan," kataku. Ia tertawa pelan, tawa yang sudah lama tidak kudengar. Di kantor, hidup tetap seperti biasa, deadline bertumpuk, atasan galak, dan rekan kerja yang saling sikut. Tapi hari ini, entah kenapa, aku bisa menahan semuanya tanpa merasa ingin meledak. Saat istirahat, aku duduk di sudut kantin sambil membuka kembali surat ibu. Kutulis ulang sebagian isinya di catatan ponselku, hanya agar aku bisa membacanya kapan saja. Ada satu bagian yang terus terngiang. "Rani, jangan jadikan rumahmu sebagai tempat singgah dari dunia. Jadikan dunia tempat singgah dari rumahmu. Karena rumah adalah tempat di mana cintamu pulang." Kalimat itu menamparku pelan, tapi dalam. Selama ini, kupikir aku sedang bekerja demi keluarga. Tapi, dalam prosesnya, aku malah menjadikan keluarga sebagai beban yang harus ditinggal dulu, agar bisa mengejar cita-cita. Dan yang paling menyakitkan, aku lupa bertanya, apakah mereka baik-baik saja tanpaku. Malam harinya, aku membuka laci meja belajarku. Di sana, kutemukan satu amplop lagi, sama persis bentuknya dengan surat pertama. Ada tulisan tangan di depannya. "Untuk Rani." Jika surat pertama belum cukup, tanganku bergetar saat membuka amplop itu. Seakan-akan ibu tahu, satu surat tidak akan langsung menyembuhkan segalanya. Dan benar saja, surat itu lebih panjang, lebih jujur, lebih seperti doa dari surga. Nah, kadang kita begitu sibuk membuktikan diri pada dunia, sampai lupa dunia tidak pernah benar-benar peduli. Tapi anakmu, suamimu, mereka memperhatikan setiap detik dari kehadiranmu, bahkan ketika kamu tidak sadar. Jangan kejar semua hal yang bisa membuatmu lelah. Hal-hal yang bisa membuatmu utuh. Air mata kembali menetes. Tidak, tapi cukup untuk membasahi kati kota tarekir. Dan jika suatu hari kamu merasa gagal, ingatlah, ibu pun pernah merasa begitu.
Tapi kamu adalah bukti bahwa ibu tidak gagal menjadi perempuan. Aku menutup surat itu dengan hati yang terasa dihimpit sekaligus diangkat. Keesokan harinya, aku berbicara pada Damar. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku benar-benar bicara. Bukan mengeluh, bukan menyalahkan, tapi menceritakan apa yang kurasa. Dam, kamu pernah kecewa sama aku? Tanyaku. Ia menatapku lama, lalu menjawab. Sering. Jawaban itu menohok, tapi jujur. Tapi aku sering bangga sama kamu. Lebih sering, aku tertunduk, ingin menangis. Tapi ku tahan. Aku capek, Dam. Tapi aku juga takut dianggap gagal. Damar memegang tanganku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kami duduk bersebelahan dan tidak merasa canggung. Kamu bukan gagal. Kamu cuma terlalu keras pada dirimu sendiri. Dan malam itu, aku tahu satu hal penting. Kadang, kita tidak butuh solusi. Kita hanya butuh seseorang yang memeluk kegagalan kita. Dan berkata, "Nggak apa-apa, coba lagi besok." Tapi, benakku belum tenang. Siapa yang menyimpan surat kedua ini di meja belajarku? Dan, apakah masih ada surat berikutnya? Senin pagi datang seperti biasa tergesa dan bising. Tapi kali ini aku merasa lebih siap. Aku bangun sebelum matahari muncul sepenuhnya. Menyiapkan baju Aruna, sarapan sederhana, dan mencium kening Damar sebelum ia sempat mengeluh tentang jam bekerjaku hari itu. Tapi rasa damai itu tidak bertahan lama. Di kantor, aku kembali menjadi Burani yang tegas dan cepat naik darah. Belum sejam tiba, aku sudah dibombardir laporan telat, revisi tak selesai, dan anak magang yang salah kirim email ke klien penting. Atasan masuk ke ruanganku tanpa mengetuk, melempar berkas ke meja. "Rani, aku butuh hasil presentasi itu sore ini. Kalau perlu, lembur sampai malam. Jangan kasih alasan soal keluarga." Ya, nadanya tajam, tegas. Seperti ingin mengingatkanku bahwa di dunia ini, status sebagai istri dan ibu tidak ada nilainya di ruang rapat. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku mengutuk semua standar yang tak pernah adil untuk perempuan. Aku kerja seperti laki-laki, tapi dinilai seperti ibu rumah tangga yang egois. Kalau aku terlalu sibuk, aku dianggap tidak peduli keluarga. Tapi kalau aku pilih pulang cepat, aku dianggap tidak layak naik jabatan. Sial, pulang kerja, aku langsung menuju daycare menjemput Aruna. Langkahku cepat, walau tubuh rasanya remuk. Mataku menyapu kerumunan anak-anak. Dan Aruna duduk di sudut, menatap kosong, tidak tersenyum. Mama datang, sapaku sambil membuka tangan. Ia berdiri pelan, lalu memelukku. Tapi tidak sehangat biasanya. "Kamu kenapa?" tanyaku. Aruna tidak menjawab, tapi di tangannya, ia memegang kertas gambar yang setengah kusut. Goresan krayon membentuk rumah, matahari, dan 3 sosok. Tapi anehnya, hanya 2 orang yang digambar utuh, ayah dan anak. Sosok ibu hanya digambar separuh. Kepalanya ada, tapi tubuhnya menghilang. Aku terdiam, sesak. Di rumah, aku menyuapi Aruna sambil mencoba tersenyum, tapi hatiku remuk. "Kamu gak suka gambar mama?" tanyaku pelan. Aruna menatap sendok, lalu berkata lirih, "Mama gak pernah ada di rumah. Aruna gak tahu mama kayak apa." Tanganku gemetar, sendok jatuh ke lantai. Damar yang duduk di sofa hanya menoleh, tidak berkata apa-apa. Tapi aku tahu, itu pukulan paling telak yang pernah kuterima sebagai ibu. Malam itu, aku membuka kembali surat kedua dari ibu Kote Katania. Serasa bicara langsung ke dalam jiwaku. "Nak, kamu tidak perlu jadi ibu sempurna, tapi jadilah ibu yang hadir. Anakmu tidak butuh hadiah mahal. Ia hanya butuh matamu menatapnya saat ia bercerita, telingamu mendengarnya saat ia bersedih, dan pelukanmu saat ia jatuh." Mataku basah, bukan karena kalimat itu indah, tapi aku tahu aku telah gagal memberi semua itu. Aku menutup surat, menangis diam-diam. Dan saat aku membuka laci untuk menyimpan kertas itu, aku menemukan amplop ketiga. Kali ini lebih kecil, tipis, tapi tetap dengan tulisan tangan yang sama. "Untuk Rani, jika kamu mulai merasa hilang," kuraih amplop itu perlahan. Ada getar aneh dalam dadaku, seperti firasat bahwa isi surat ini
akan mengguncang lebih dalam. Kubuka dan kubaca. Rani, kadang dunia akan memaksamu memilih, tapi kamu tidak harus memilih salah satu. Dunia tidak akan pernah memberi ruang pada perempuan yang ingin punya segalanya kecuali kamu sendiri yang menciptakan ruang itu. Dan itu ... dimulai dari percaya bahwa kamu layak mendapatkannya. Kamu boleh gagal di satu sisi, tapi jangan berhenti berusaha menyeimbangkannya. Hidup bukan tentang sempurna, tapi tentang sadar dan terus belajar. Aku menutup surat dengan napas terengah. Aku benar-benar merasa sedang diajak bicara. Bukan oleh arwah ibu, tapi oleh sosok yang sangat mengenalku. Terlalu dalam, terlalu peka, dan tiba-tiba aku teringat satu hal aneh. Tulisan tangan ini sangat mirip dengan seseorang yang selalu ada di rumah. Seseorang yang tidak pernah bertanya, tapi selalu tahu kapan aku butuh ruang. Seseorang yang diam-diam menyuapi Aruna saat aku lembur. Seseorang yang tak pernah mengeluh saat aku pulang larut dan langsung tertidur. Damar? Apa mungkin? Tidak. Aku menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Damar bukan tipe yang sentimental. Ia terlalu realistis untuk menulis kalimat seindah ini. Tapi kenapa tulisan tangannya begitu mirip? Dan kenapa amplop ketiga ini tidak datang dari luar kota, tapi dari dalam rumah? Malam itu aku duduk lama di ruang kerja. Kupandangi semua surat yang kini tergeletak di meja. Satu dari Dayasa, satu di meja belajarku, dan satu muncul tanpa penjelasan di laci ruang tengah. Tiba-tiba surat-surat ini terasa terlalu rapi, terlalu tepat waktu, terlalu disengaja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah benar surat-surat ini dari ibu? Atau ada seseorang yang berusaha menyamar menjadi suara ibu agar aku tidak merasa sendiri? Paji, itu aku bangun dengan kepala berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu banyak pikiran yang belum kutemukan ujungnya. Damar sedang menyiapkan bekal Aruna di dapur. Seperti biasa, wajahnya tenang, tanpa ekspresi gelisah atau lelah. Tangannya cekatan memotong buah, menata roti lapis dan menyopkan airman, seolah ia memang dirancang untuk tidak pernah mengeluh, tidak pernah bertanya, tidak pernah marah. Aku berdiri di ambang pintu, memandanginya cukup lama. Tumben, kamu bangun pagi tapi nggak langsung ke laptop, katanya tanpa menoleh. Aku berjalan pelan ke meja makan dan duduk. Tanganku menggenggam cangkir kopi yang belum tersentuh. Dam, kamu pernah capek nggak sih? Tanyaku pelan. Capek? Ia menoleh. Ya pernah. Kesal sama aku? Sering. Aku terdiam. Jawabannya seperti lemparan batu ke danau. Jujur, tapi tenang, tanpa ledakan. Terus kenapa kamu gak pernah ngomong? Karena kamu sudah terlalu sering bicara keras sama dirimu sendiri. Aku gak mau menambah. Kalimat itu membuatku seperti tercekik. Mata aku tapi air mata belum jatuh. Aku menatap wajahnya dalam-dalam. Dam, aku mau tanya. Tapi kamu harus jujur. Ya, kamu yang nulis surat-surat itu ya? Ia tak langsung menjawab, justru berbalik badan, mengambil tempat duduk di seberangku. Kamu ngerasa terbantu gak sama surat-surat itu? Aku mengangguk pelan. Banget. Terasa seperti ibumu? Aku mengangguk lagi. Air mata mulai membasahi pipi. Sangat. Seolah beliau tahu, aku butuh dikuatkan. Padahal, beliau sudah enggak ada. Damar menunduk. Tangannya mengusap meja, seperti mencari kata yang tepat, tapi tak juga keluar. Jadi, kamu yang nulis, ya? Ia diam, tapi diamnya adalah jawabannya. Tubuhku kaku, mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Entah kenapa, rasa yang muncul bukan marah, bukan kecewa, tapi campuran haru dan bingung. Kenapa, Dam? Aku cuma takut kamu gak mau dengar. Kalau itu dari aku, kamu sering ngerasa aku gak ngerti kamu. Tapi aku ngerti, aku cuma gak tahu cara nyampeinnya. Air mataku pecah. Damar bangkit, berjalan pelan ke arahku, lalu duduk di sampingku. Aku baca buku harian ibumu waktu kamu bawa pulang dari rumah kampung tahun lalu. Aku salin beberapa bagian, lalu kutulis ulang pakai bahasa yang kamu kenal, bahasa ibu. Karena kamu selalu percaya sama suara ibumu, tapi kamu udah gak percaya sama aku. Aku menangis makin kencang. Dam, aku bukan gak percaya. Aku cuma
merasa nggak ada yang ngerti. Aku ngerti, Ron. Tapi aku tahu kamu terlalu keras buat ngaku. Kamu butuh ditemani. Pelan-pelan, Damar menggenggam tanganku. Selama ini aku diam bukan karena aku nggak peduli, tapi karena aku tahu kamu nggak butuh suami yang sok nasehatin. Kamu cuma butuh percaya kalau kamu nggak sendirian. Aku tenggelam dalam pelukannya. Malam itu, kami bicara lebih banyak dari biasanya. Tentang rasa lelah yang tak terucap. Tentang kesepian yang selama ini kami pendam masing-masing. Tentang cita-cita yang sempat membuat kami lupa bahwa kami satu tim, Ron. Kata Damar sebelum tidur, kita nggak harus jadi sempurna. Tapi aku mau, mulai besok, kita belajar PARENG. Kalau kamu lelah, bilang. Kalau aku lelah, aku juga akan bilang. Jangan lagi saling diam. Aku mengangguk, lalu kuambil semua surat yang ia tulis. Kusimpan kembali dalam kotak kecil di meja. Aku tetap akan baca surat-surat ini, kataku. Kenapa? Karena di situ, kamu terdengar lebih jujur, dan aku bisa dengar kamu tanpa membalas dengan ego. Ia tertawa pelan. Berarti, aku lebih cocok nulis daripada ngomong ya? Enggak juga. Tapi, kadang kita memang baru bisa menyentuh hati seseorang saat kita berhenti berusaha meyakinkan dan mulai mendengarkan. Pagi esoknya, saat Aruna bangun dan menemukan kami berdua di meja makan, ia langsung berlari memeluk kami. Mama, udah, enggak pergi terus. Ya, aku mengusap rambutnya dan berjanji. Mama akan tetap kerja, tapi Mama gak akan pergi jauh lagi dari hatimu. Tapi, di balik kehangatan yang mulai kembali, satu hal masih mengusik pikiranku. Jika semua surat ditulis oleh Damar. Lalu amplop keempat yang kutemukan di mobil minggu lalu. Siapa yang menaruhnya di sana? Sepekan setelah semua pengakuan Damar, hidup terasa lebih ringan, tidak sempurna, tapi setidaknya lebih jujur. Kami mulai membiasakan bicara. Bukan menahan, aku mulai menata ulang ritme kerja, berusaha pulang tepat waktu, membatasi lembur, dan memilih pertemuan mana yang harus dihadiri, mana yang bisa didelegasikan. Sulit, tentu, tapi rasanya tidak seberat dulu, karena sekarang aku tidak merasa sendirian dalam perjuangan ini. Tapi satu malam, saat aku hendak menaruh berkas kerja di mobil, mataku menangkap sesuatu yang membuat jantungku mencelos. Dam, aku mau pergi sebentar. Kalimat itu kulontarkan saat malam sudah larut. Aruna tertidur pulas di kamarnya, dan aku duduk di ruang tengah, memegang cangkir teh yang mulai dingin. Damar menoleh, matanya menatapku dalam. Tidak curiga, tidak khawatir, tapi penuh tanda tanya. Pergi kemana? Tanyanya pelan. Ke rumah ibu, di desa. Cuma beberapa hari. Aku cuma butuh ruang buat diri sendiri. Damar mengangguk tanpa banyak protes. Tapi pastiin kamu pergi bukan karena marah, ya? Aku tersenyum kecil. Bukan, justru karena aku pengen pulang, bukan ke rumah, tapi ke diriku sendiri. Perjalanan menuju rumah tua di desa membawa kenangan yang bergalang-gulang dalam kepala. Jalan berdebu itu dulu sering kulewati sambil bersepeda kecil, mengejar layangan. Rumah kayu sederhana di ujung gang itu kini terlihat lebih sepi. Catnya mulai mengelupas, dan suara alam lebih mendominasi daripada suara manusia. Kunci rumah masih tersimpan di bawah pot bunga depan, persis seperti yang ibu ajarkan dulu. Saat membuka pintu, aroma kayu tua dan kenangan menyeruak sekaligus. Ruangan itu kosong, tapi entah kenapa justru membuatku merasa lebih tenang. Aku duduk di ruang tamu beralaskan tikar. Tak ada televisi, tak ada koneksi internet, hanya aku, udara lembab, dan waktu yang mengalir lambat. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar diam. Bukan sibuk mengejar tenggat waktu, bukan tergesa mengantar anak ke sekolah, bukan berpura-pura kuat di depan tim kerja. Diam, hening, dan jujur. Di kamar ibu, masih ada lemari tua. Di dalamnya, tumpukan buku harian, mukena yang sudah menguning, dan foto-foto lama. Aku duduk di lantai, membuka satu demi satu, membaca potongan hidup yang dulu tak pernah kupedulikan. Ibu dulu juga perempuan pekerja, ia guru honorer, yang harus berjalan kaki berkilo-kilo setiap hari, mengajar sambil menggendongku kesel-kesil,
karena tidak ada yang menjaga di rumah. Tapi tak pernah sekalipun aku ingat ibu mengeluh. Mungkin dulu aku terlalu kecil untuk memahami, atau ibu terlalu pandai menyembunyikannya. Tiba-tiba, di sela buku harian, aku menemukan satu lagi amplop kecil. Kali ini berbeda, tidak ada tulisan tangan, tapi hanya satu kalimat di bagian dalamnya. Jika kamu membaca ini, berarti kamu siap menghadapi cermin terbesarmu, dirimu sendiri. Dan di dalamnya, hanya ada satu kertas kosong. Ku cari ballpoint, kuputuskan untuk menulis sesuatu. Tapi entah kenapa, tanganku berhenti. Air mataku mengalir lebih dulu. Bukan karena sedih, tapi karena tiba-tiba aku sadar, selama ini aku sibuk mencari suara orang lain, suara ibu, suara suami, suara masyarakat, suara teman hingga aku lupa, suaraku sendiri juga penting. Kertas kosong itu bukan surat dari siapa-siapa. Itu ruang untukku, untuk Rani, untuk semua kata yang tak sempat kuucapkan pada diriku sendiri. Malam itu, aku menulis. Bukan surat, tapi pengakuan. Rani, aku tahu kamu sudah terlalu keras bekerja. Aku tahu kamu takut gagal, takut membuat anakmu kecewa, takut terlihat lemah. Tapi kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu hanya perlu jujur. Terima kasih karena bertahan sejauh ini. Maaf karena sering kau sakiti dirimu dengan kalimat-kalimat yang menyayat. Kamu pantas dicintai. Bahkan saat kamu tidak menghasilkan apa pun. Bahkan saat kamu hanya duduk diam, menangis, dan mencoba bernapas. Kamu tidak harus membuktikan apapun lagi. Kamu hanya perlu jadi dirimu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang, tanpa mimpi buruk, tanpa pikiran kerja, tanpa rasa bersalah yang menjerat hanya aku, dan ketenangan yang akhirnya datang. Pagi-pagi sekali, aku berjalan ke belakang rumah, ke tempat ibu biasa menyiram bunga. Tanahnya masih basah. Di sana, aku menanam surat yang kutulis untuk diriku sendiri. Bukan untuk disimpan, tapi untuk ditanam, agar bisa tumbuh menjadi pohon penerimaan dan bunga cinta untuk diri sendiri. Dan saat aku hendak kembali ke rumah, di bawah pintu depan, aku menemukan satu amplop lagi, putih, bersih, dan ada tulisan yang membuatku membeku. Untuk Rani, saat kamu sudah merasa siap untuk tahu segalanya. Amplop itu tidak ada tanda pengirim, tidak ada nama, tapi jelas, ini bukan milik ibu, dan bukan tulisan tangan damar. Jantungku berdetak lebih cepat. Siapa yang mengirim surat ini? Dan apa sebenarnya yang belum aku tahu? Satu amplop terlipat diletakkan di dashboard, seperti sengaja ditinggalkan agar kulihat. Tangan ini gemetar saat meraihnya. Ini bukan tulisan damar. Gaya hurufnya lebih membulat, seperti tulisan ibu, tapi ada sentuhan berbeda. Amplop itu tertulis, untuk Rani. Jika kamu mulai takut melihat dirimu sendiri. Hatiku berdesir. Kupandangi kaca spion. Wajahku terpampang di sana. Wajah yang lelah, bermata sembab, tapi dengan senyum tipis yang terus kupaksakan. Dan di detik itu, aku sadar aku belum benar-benar pulih. Aku masih takut bercermin. Masih takut menatap diriku sendiri. Dan berkata, kamu cukup. Kembali ke kamar, kutatap pantulan wajahku di kaca besar dekat lemari. Lama, diam, berapa lama aku sudah tidak memandangi diri sendiri, tanpa mengkritik. Lihat tuh, kantung mata makin parah. Loh, kamu kok tambah gendut sih? Keleyap, tinggi-tinggi, karier cemerlang. Tapi anak sendiri dijagain pembantu. Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan orang lain. Itu suara dari dalam kepalaku sendiri. Suara yang paling menyakitkan. Pelan-pelan, aku buka amplop itu. Nah, kadang yang paling kejam, bukan orang-orang di sekitarmu, tapi suara di dalam kepalamu sendiri. Suara yang berkata, kamu belum cukup, kamu gagal, kamu beban. Padahal, tidak ada satupun perempuan yang terlahir sempurna. Kita semua belajar sambil berjalan, sambil jatuh, sambil berdarah, tapi tidak apa-apa. Karena itu pun bagian dari tumbuh. Jangan takut bercermin, Rani. Luka-lukamu tidak membuatmu buruk. Justru disitulah tempat keindahanmu tumbuh, di tempat yang pernah retak. Tapi, memilih untuk sembuh, aku tidak kuat. Kupeluk surat itu erat, lalu duduk di depan cermin, dan membiarkan air mata turun tanpa malu.
Tanganku menyentuh kaca, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku berkata pelan pada pantulan diriku, "Maaf, karena aku terlalu sering menyakitimu." Esok paginya, aku menemui psikolog kantor. Ini bukan hal yang biasa kulakukan. Aku tahu akan ada yang membicarakan, menganggapku lemah, atau terlalu sensitif, tapi aku sudah cukup lelah pura-pura baik-baik saja. "Bu Rani, kenapa baru sekarang datang?" tanya sang psikolog lembut. Aku tertawa kecil lalu menjawab, "Karena saya baru sadar bahwa perempuan kuat pun boleh minta tolong." Kami bicara cukup lama tentang tekanan menjadi perempuan, tentang rasa bersalah yang ditumpuk diam-diam, tentang rasa tak cukup yang tumbuh dari ekspektasi yang tidak realistis. Di tengah pembicaraan itu, aku disodori sebuah pertanyaan. Apa hal paling menyakitkan yang pernah ibu pikirkan tentang diri sendiri? Aku terdiam cukup lama, lalu menjawab bahwa aku hanya akan diingat anakku sebagai ibu yang jarang ada. Dan di saat itulah, aku tahu luka yang paling dalam bukan dari orang lain, tapi dari aku yang tak pernah memaafkan diriku sendiri. Malamnya, aku cerita pada Damar tentang surat keempat. Ia menatapku lama, lalu menggeleng pelan. "Yang itu bukan dariku," katanya. Aku terdiam. "Serius, Ron? Aku cuma menulis 3 surat, yang di desa, di laci, dan satu lagi yang aku taruh di tas kamu. Tapi yang di mobil, aku nggak tahu menau." Aku memeluk surat itu. Kali ini, bukan karena takut, tapi karena merasa mungkin semesta tahu kapan aku butuh pelukan lagi. Mungkin benar itu bukan tulisan ibu, bukan juga dari Damar, tapi mungkin cinta tidak selalu perlu identitas. Mungkin ini caranya hidup berkata padaku, "Hei, kamu gak sendiri. Kami melihatmu, kamu cukup, kamu manusia, dan itu tidak salah." Di malam, aku kembali ke depan cermin. Kali ini dengan wajah yang lebih damai. Dan saat Aruna tiba-tiba masuk kamar sambil menggambar, ia menyerahkan kertasnya padaku. "Lihat Mama, ini gambar kita. Di sana ada 3 orang, dan kali ini gambar ibunya utuh. Bahkan berdiri paling tengah sambil memegang tangan 2 sosok lainnya." "Mama gak pergi lagi ya?" tanya Aruna polos. Aku memeluknya erat. "Enggak nak, Mama udah pulang. Bukan cuma ke rumah, tapi ke hati kamu." Dan malam itu, aku tidur dengan senyum. Walau cermin di hatiku pernah retak, sekarang aku tahu pecahan itu bukan untuk dibuang, tapi untuk dibentuk ulang dengan cinta yang lebih jujur. Aku menatap amplop putih itu lama sekali. Tangan ini ragu untuk membukanya. Seolah surat itu bukan sekadar kertas, tapi kunci untuk membuka sesuatu yang selama ini tak berani aku tengok. "Untuk Rani, saat kamu sudah merasa siap untuk tahu." Sekelanya. Tulisannya rapi tegas. Bukan tulisan ibu, bukan tulisan Damar, tapi tetap terasa familiar. Ada sesuatu dalam goresan huruf itu yang membuat punggungku merinding pelan. Pelan-pelan, kurobek sisi amplop. Lembar kertas di dalamnya lebih tebal dari biasanya. Aromanya tidak berbau kertas lama, tapi tinta baru. Dan ketika mataku membaca kalimat pertamanya, dunia seperti berhenti berputar. "Maafkan aku Rani. Aku menulis surat ini bukan karena ingin menyakitimu, tapi karena aku sudah terlalu lama menyimpan kenyataan yang seharusnya kamu tahu sejak awal." Tanganku gemetar, nafasku tercekat. Aku bukan Damar. Aku bukan ibumu. Aku seseorang yang pernah dekat dengannya. Sangat dekat. Dan aku tahu, semua surat yang kamu terima bukan sepenuhnya dari ibu. Sebagian memang ditulis Damar. Tapi ada satu surat yang bukan ditulis olehnya. Dan itu berasal dariku. Tubuhku kaku. Siapa ini? Namaku Raras. Aku pernah menjadi bagian dari hidup Damar. Lebih dari yang kamu tahu, dan lebih dari yang pernah dia akui padamu. Kepalaku mulai pening. Suasana rumah tua ini yang tadinya menenangkan, kini terasa mencekik. Aku tahu kamu sedang mencari kekuatan, mencari pelukan dalam surat. Tapi kamu juga pantas tahu bahwa selama kamu berjuang sendirian, selama kamu tenggelam dalam rasa bersalah, sebagai ibu dan istri, Damar juga menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang bisa membuatmu hancur atau membuatmu lebih kuat. Tergantung dari cara kamu melihatnya. Tanganku berhenti,
membaca. Dadaku seperti dihantam benda tumpul. Nama itu, Raras, seperti bayangan lama yang tiba-tiba hidup kembali. Raras adalah rekan kerja Damar dulu. Sempat terdengar kabar tentang kedekatan mereka, tapi Damar bersumpah tidak pernah ada apa-apa. Dan aku, seperti istri pada umumnya, yang sedang sibuk membuktikan diri, memilih percaya karena tidak ada waktu untuk menggali luka baru. Kupaksa membaca sisa surat. Aku menyesal ikut mencampuri urusan kalian. Tapi saat aku menemukan buku harian ibumu yang Damar tinggalkan di kantor aku, tak bisa menahan diri untuk membacanya. Di situ, aku tahu banyak tentang dirimu, tentang ketakutanmu, tentang perjuanganmu. Satu surat yang kamu kira dari ibumu, sebenarnya aku yang tulis. Karena aku tahu kamu membutuhkannya. Aku tahu rasanya jadi perempuan yang tak pernah cukup. Meski sudah berusaha mati-matian, aku tidak berniat merebut apapun. Tapi aku ingin kamu tahu kebenaran tentang surat dan tentang Damar. Surat itu berakhir di sana, tanpa penjelasan lebih lanjut, tanpa pengakuan penuh, tanpa jawaban, hanya bom waktu yang meledak di dalam dadaku. Hari itu aku pulang ke kota dengan kepala berputar. Damar menyambutku dengan pelukan hangat. Tapi tubuhku kaku, senyumku palsu, hatiku penuh tanya. Perjalananmu menyenangkan? Tanyanya ringan. Aku hanya menjawab dengan anggukan kecil, tapi sorot mataku tak bisa bohong. Malam itu, saat Aruna sudah tidur, aku menyerahkan surat itu ke tangannya. Damar membaca dengan alis mengernyit, lalu terdiam lama, sangat lama. Siapa Raras Dam? Tanyaku akhirnya. Suaraku gemetar, tapi mataku menantangnya untuk jujur. Ia menutup surat perlahan, menatapku. Dia masa lalu. Ron, seseorang yang seharusnya tidak lagi ada di antara kita. Tapi dia tahu tentang buku harian ibu. Dan dia bilang, Daya Yang, nulis salah satu surat. Surat yang kamu bilang kamu tulis. Damar menunduk, tidak menjawab. Dan dari diamnya itu, aku tahu, Raras tidak bohong. Tangisku pecah, bukan karena surat itu menyakitiku. Tapi, karena aku merasa dikhianati. Secara diam-diam, aku mempercayaimu Dam. Bahkan, saat semua orang bilang aku terlalu sibuk untuk sadar. Tapi, ternyata, kamu menyelipkan luka lain di balik pelukan yang selama ini kubanggakan. Damar menghela napas berat. Aku gak punya hubungan apa-apa lagi sama Raras. Aku bersumpah, tapi aku memang pernah terlalu dekat saat kamu sibuk kerja. Saat kita sering bertengkar, diam-diam, aku mulai berbagi cerita sama dia. Itu salah, dan aku tahu, itu pengkhianatan. Aku memeluk diri sendiri, dunia di sekelilingku rasanya mengecil. Bukan karena Damar pernah dekat dengan perempuan lain, tapi karena ia memakai luka ibu untuk menyelamatkan kesalahannya sendiri. Dan surat yang seharusnya jadi penyembuh, malah menjadi bukti bahwa aku sedang dipeluk oleh kebohongan. Di akhir malam, aku tidur memunggungi Damar. Mataku terbuka, tapi yang masuk justru luka lama yang baru terungkit kembali. Di kepalaku hanya satu pertanyaan yang terus berputar. Kalau semua surat ini bukan dari ibu, lalu cinta siapa yang selama ini aku genggam? Pagi datang seperti biasa. Matahari menyusup melalui celah tirai. Burung-burung berkicau, dan aku masih di tempat tidur yang sama. Di samping orang yang kini terasa paling asing, Damar masih tidur, wajahnya damai, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Tapi aku tahu, itu hanya wajah orang yang terlalu terbiasa menahan. Sama sepertiku, aku bangkit perlahan, berjalan ke dapur, menyeduh teh. Tanganku gemetar, rasanya untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar mempertanyakan, masihkah aku ingin bertahan? Aku menatap sekeliling rumah. Dinding ini dulu jadi saksi jatuh bangunnya karierku. Meja makan ini jadi tempat Aruna belajar bicara, tertawa, dan menangis. Ruang keluarga ini, tempat pertama kali aku menangis, dayam-dayung, setelah gagal presentasi. Dan Damar memelukku tanpa bertanya tapi sekerong, semua itu seperti bayangan. Beku, retak. Ron, kita bisa bicara? Damar muncul dari balik pintu, suara parau karena baru bangun. Matanya sembab. Aku tidak tahu
Apakah itu karena menangis atau tidak bisa tidur semalaman seperti aku? Aku duduk, diam, menunggu dia bicara. Aku tahu aku salah, sangat salah, tapi aku nggak pernah punya niat untuk nyakitin kamu. Aku cuma panik. Aku nggak tahu harus gimana menghadapi kamu yang makin hari makin jauh. Aku nulis surat-surat itu bukan untuk bohongin kamu, tapi untuk nolong kamu, supaya kamu nggak merasa sendiri. Mataku mulai basah, tapi aku tahan. Aku harus bisa membedakan antara pengakuan dan pembelaan. Lalu kenapa kamu biarin Raras ikut campur? Suaraku lirih, tapi tajam. Damar menunduk. Aku nggak tahu dia nulis surat. Dia memang pernah nemu buku harian ibumu saat bantu bersih-bersih kantor. Aku salah karena nggak langsung ambil dan lindungi privasi itu. Tapi aku juga nggak nyangka dia bakal masuk sedalam itu. Aku tertawa miris. Jadi aku ini dibimbing oleh dua orang. Satu suami yang ketakutan kehilangan istri, dan satu perempuan yang pernah hampir merebutnya. Damar tidak menjawab. Dan itulah jawabannya. Hari itu, aku pamit pada Aruna untuk pergi. Keluar. Sebentar, ku beritahu Damar aku ingin sendiri. Kaki ini membawaku ke taman kota. Duduk di bangku kayu tua yang mulai lapuk. Di depanku, pasangan muda tertawa. Seorang ibu menyuapi bayinya. Anak-anak berlarian bebas. Hidup berjalan seperti biasa. Seolah tak ada hati yang sedang runtuh. Aku membuka tas, mengeluarkan semua surat yang pernah kuterima. Yang dari Damar, yang dari Raras, yang katanya dari ibu. Kertas demi kertas ku baca ulang. Dan kali ini, aku tidak membaca untuk mencari jawaban. Aku membaca untuk mengerti. Aku menyadari satu hal. Aku terlalu sibuk menuntut kejujuran dari orang lain, tapi lupa menanyakan pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar jujur pada perasaanku? Selama ini, aku bertahan karena merasa harus karena ingin menjadi istri yang kuat, ibu yang sempurna, tapi apa aku bahagia? Apa cinta ini masih cukup? Pulang ke rumah sore itu, aku masuk ke kamar, mengambil koper kecil. Tidak banyak yang kubawa, hanya beberapa baju, surat-surat itu, dan keberanian. Damar berdiri di depan pintu, terkejut. Kamu mau kemana? Ke tempat yang bisa bikin aku sembuh. Sendiri dulu. Bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku butuh tahu, apakah aku masih bisa mencintaimu tanpa merasa terluka setiap kali melihatmu. Damar menahan napas. Bawa Aruna, jangan pergi sendiri. Aku menggeleng. Aku nggak pergi selamanya, Dam. Tapi untuk kali ini, aku perlu ruang, biar aku bisa pulih. Bukan cuma karena pelukanmu, tapi karena aku berdamai dengan hatiku sendiri. Ae menunduk. Air matanya jatuh, tapi ia tidak menahan. Dan aku tahu, ia mulai belajar, sama seperti aku. Malam itu aku menginap di rumah sahabatku. Di kamar tamu kecil, aku menatap langit dari jendela. Aku tidak merasa bebas, tapi aku merasa utuh. Untuk pertama kalinya, aku bisa berkata, aku mencintai diriku, luka, dan semuanya. Dan satu pesan muncul di ponselku. Dari Damar, aku akan tetap menulis surat, kalau itu cara terbaik buat bicara ke hatimu. Tapi kali ini, aku akan menulis sebagai Damar, bukan sebagai siapa-siapa. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena kali ini, aku tahu, tak semua pelukan menyembuhkan. Tapi cinta yang tumbuh dari kejujuran, akan selalu tahu caranya pulang. Sudah 3 hari sejak aku meninggalkan rumah. 3 hari yang terasa lebih sunyi, tapi juga lebih jujur. Di rumah sahabatku, Sari, aku seperti kembali menjadi Rani yang dulu perempuan, yang bisa menangis tanpa harus meminta maaf. Perempuan yang bisa tertawa tanpa merasa bersalah, karena tak sedang mengurus rumah atau bekerja. Sari tak banyak tanya, ia hanya menemaniku duduk, menyeduh teh, dan mendengarkan. Kadang, itulah yang paling dibutuhkan. Telinga, bukan solusi. Kamu capek? Bukan karena salah, tapi karena terlalu lama bertahan sendirian, katanya suatu pagi. Aku tersenyum, menatap ke luar jendela. Jalanan kecil di kompleks ini terasa asing, tapi entah kenapa, menenangkan. Tak ada suara Aruna, tak ada panggilan pekerjaan, tak ada wajah Damar. Hanya aku dan pikiranku sendiri. Dan disitulah, aku mulai bertanya, kalau
aku bisa memilih ulang, apakah aku akan tetap menikah dengan Damar? Pertanyaan yang dulu tabu bahkan untuk dipikirkan, kini mengalir begitu saja. Sore itu, aku membuka surat terakhir dari Damar. Ia mengirimkannya ke rumah Sari, bukan lewat ponsel. Seperti biasa, ia tahu aku akan lebih mendengar lewat tulisan. Ron, aku gak bisa bilang aku pantas dimaafkan, tapi aku bisa bilang, aku belajar dan kamu mengajariku lewat keberanianmu meninggalkan rumah demi menyelamatkan dirimu sendiri. Rumah kita bukan tembok dan atap, tapi kejujuran. Dan aku sadar, aku sudah meruntuhkan itu waktu aku berbohong, meski dengan niat melindungimu. Kalau kamu memilih tidak kembali, aku akan tetap mencintaimu dari jauh. Tapi kalau kamu memilih pulang, aku janji, rumah ini akan kutata ulang. Bukan jadi tempat istirahatmu, tapi tempat kamu bisa tumbuh tanpa rasa bersalah. Tempel luka yang kau telan sendiri. Aku menangis pelan, bukan karena surat itu menyentuh, tapi karena aku sadar, cinta tidak selalu hadir dengan cara yang benar, tapi cinta yang mau berubah, itulah yang layak diperjuangkan. Malam itu, aku menulis jawabanku sendiri, bukan untuk Damar, tapi untuk diriku sendiri. Rani, kamu boleh pulang, tapi bukan karena kamu lemah tanpanya, melainkan karena kamu cukup kuat untuk memulai ulang, bukan dari nol, tapi dari bekas yang sudah kamu rawat. Rumahmu bukan tempat kamu dipaksa diam, tapi tempat kamu bisa bersuara tanpa takut disalahpahami. Dan jika cinta itu masih ada, maka pulang bukan kekalahan, tapi kemenanganmu atas rasa takut. Keesokan harinya, aku berdiri di depan pintu rumah kami. Rumah itu tak berubah, tapi sesuatu dalam diriku sudah bergeser. Aku mengetuk pintu. Sekali, 2 kali, Damar membukanya. Matanya membulat. Ia tak langsung bicara, hanya menatapku. Dan kali ini, bukan sebagai istri yang pernah ia hianati, tapi sebagai perempuan yang ia kagumi, karena keberaniannya memilih pergi. Dan lebih berani lagi, saat memutuskan kembali. Aku pulang, kataku pelan. Tapi, bukan untuk kembali ke yang lama. Damar mengangguk. Kita akan bangun dari awal, bersama. Aruna berlari memelukku dari belakang. Mama beneran pulang. Aku memeluknya erat. Iya nak, tapi kali ini Mama juga pulang ke dirinya sendiri. Dan malam itu, aku tidur di ranjang yang sama. Tapi dengan hati yang berbeda. Bukan hati yang diam karena lelah, tapi hati yang tenang karena tahu. Ia bisa memilih kapan tinggal, kapan pergi, dan kapan membangun ulang rumah yang ia mau. Rumah bukan hanya tempat untuk kembali, tapi tempat yang kamu pilih. Meski kamu tahu, tempat itu pernah melukaimu. 3 bulan setelah aku memutuskan pulang, hidup kami tak kembali seperti dulu. Bukan karena hancur, tapi karena kami membangunnya dengan bentuk yang baru, lebih jujur, lebih seimbang. Aku masih bekerja, tapi tak lagi mengejar validasi. Aku mulai tahu kapan harus berhenti, kapan harus bicara, dan kapan cukup memeluk diriku sendiri. Damar Menopoti, janjinya, ia menata ulang rumah. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Ia belajar mendengar, bukan hanya menjawab. Ia tak lagi membuat surat, karena ia mulai berani bicara. Dan aku tidak lagi menangis dalam diam. Hari itu, aku membuka lemari ibu, untuk mencari selendang lama yang ingin kupakai ke kantor. Tanpa sengaja, aku menemukan satu buku kecil terjepit di rak belakang. Sampulnya usang, kertasnya menguning. Saat kubuka, dada ini seketika sesak. Itu adalah buku harian ibu yang asli, lengkap, tak tersobek, chapters tak berubah. Dan yang membuatku terdiam, di halaman terakhir, ada satu catatan yang belum pernah kubaca sebelumnya. Jika Rani membaca ini, itu berarti aku sudah tidak ada. Tapi aku ingin ia tahu, menjadi perempuan bukan tentang memilih antara rumah dan dunia, tapi tentang membangun rumah dimanapun ia berdiri. Kalau kamu menikah dengan laki-laki yang bisa membuatmu menangis tanpa takut, kamu sudah memilih dengan benar. Dan kalau suatu hari kamu merasa ingin pergi, maka pergilah, karena perempuan juga butuh ruang. Tapi jika kamu kembali, pastikan bukan karena kamu takut sendirian, tapi karena kamu tahu di mana hatimu ingin tinggal. Mataku basah. Ini surat yang tak pernah sampai, surat yang
bukan dari siapapun, bukan hasil salinan, bukan tulisan tangan yang lain, tapi benar-benar dari ibu, langsung, murni, terakhir. Dan entah mengapa, aku merasa inilah yang selama ini kutunggu. Pelan-pelan, aku menyalin kalimat terakhirnya dan menempelkannya di cermin kamarku. Perempuan tidak harus sempurna untuk dicintai, ia hanya perlu jujur pada dirinya sendiri. Sore itu, aku duduk di balkon, Aruna menggambar di sebelahku, Damar membuatkan teh. Angin sore mengusap lembut wajahku. Banyak hal dalam hidup ini tidak bisa kita pilih. Siapa orang tua kita, siapa yang menyakiti kita, atau surat mana yang datang duluan. Tapi kita bisa memilih satu hal, apa yang ingin kita perjuangkan. Dan aku memilih diriku sendiri. Karena perempuan bisa menjadi ibu yang baik, istri yang setia, anak yang berbakti. Tapi sebelum itu semua, ia harus menjadi manusia yang merdeka. Jangan tunggu dunia mengizinkanmu jadi dirimu sendiri. Karena, kalau bukan kamu yang menghargai perjuanganmu, siapa lagi? Cinta yang sehat bukan yang membuatmu takut kehilangan, tapi yang membuatmu berani memilih dirimu sendiri. Bahkan ketika itu berarti, pergi sejenak dari orang yang kamu cinta. Pernah merasa gagal sebagai istri, ibu, atau perempuan? Jangan simpan sendiri. Ceritamu berharga, suaramu sah, hatimu layak didengar. Bagikan kisahmu di kolom komentar. Karena mungkin ada perempuan lain yang sedang membaca dan sedang butuh tahu, dia tidak sendirian. Share kisah ini ke sesama perempuan hebat di sekitarmu. Siapa tahu, satu surat kecil bisa menyelamatkan satu hati yang sedang ingin menyerah.